Cek. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel yang tidak konsisten ini. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat saja ya. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 ini kita jadi lebih bisa apa ya? Kenapa ya kita tuh kalau mendaraskan suatu harapan seringkali berbasis pada intensi untuk menjadi lebih gitu, lebih kaya lagi, lebih sukses lagi, lebih apa lagi, lebih bahagia lagi, lebih makmur lagi gitu ya. Padahal di beberapa pengalaman gua justru akhirnya sadar kalau kata kurang itu jauh lebih cepat untuk membawa gua dalam melihat hal-hal yang penting ya dalam hidup. Hal-hal yang dari dulu tuh gue kira tidak bernilai, ternyata akhirnya gue jadi bisa memiliki lensa yang lebih jernih ya. Ketika gue lebih banyak mendaraskan kata kurang, jadi gue mencoba untuk mengurangi hal-hal yang tidak esensial di dalam hidup gue. Disitulah ternyata North Star gue mulai terlihat gitu. Gue jadi lebih memiliki arah dalam hidup, gue jadi lebih tahu untuk mempertahankan apa yang layak untuk dipertahankan. Ujungnya jadi lebih juga ya. Menarik gitu, jadi bagaimana kata kurang itu justru bisa melipat gandakan arti dari kata lebih ya. Jadi maka dari itu gue berdoa ya, semoga kita lebih banyak diperkenalkan dengan kata kurang, sehingga kita benar-benar tahu apa yang menjadi penting dalam hidup, sehingga kita benar-benar tahu arti dari kata syukur nggak cuma kita ucapin aja tapi nggak pernah kita rasakan di dalam hati. Dan juga tentunya arti dari kata cukup, suatu kata yang gue pikir sangat dibutuhkan oleh humankind ya saat ini. Konten kali ini akan gue buat atau gue produksi secara lebih low effort ya, karena gue ingin mencoba untuk menyimpan dan juga memfokuskan energi gue secara lebih strategis kepada hal-hal yang gue anggap penting, dan gue sangat ingin berkolaborasi dengan lebih banyak orang ya untuk membagi tanggung jawab dalam membangun atau menghasilkan suatu karya yang penuh effort gitu. Makanya teman-teman akan lihat kekontrasan yang sangat jauh ya antara konten hari ini dengan konten gue sebelumnya. Dan di sisi lain, gue juga ingin menyampaikan suatu narasi yang agak lebih dalam, sehingga gue membutuhkan keheningan agar narasi-narasi ini dapat lebih sampai kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk mencari North Star-nya ya di dalam kepercayaan diri, dan mungkin saat ini teman-teman lagi ngerasa stuck dalam hidup atau bingung begitu. Gue juga pernah berada di posisi itu, dan memang all we need sometimes is a little bit of silence in our lives so that we can really think, we can really feel, and we can really understand the things that's going on in ourselves internally. Berikutnya, konten kali ini adalah konten lanjutan dari narasi gue sebelumnya di konten sebelumnya. Itu tentang kepercayaan diri ya. Karena gue sangat-sangat percaya dan juga yakin karena gue sudah melewati hal itu, kalau memang kepercayaan diri itu adalah salah satu gerbang untuk melihat North Star dalam hidup ya. Untuk jadi tahu, oh okay, this is the thing that I should be doing in my life. Ya, kalau teman-teman mau mencari sesuatu yang dinamakan sebagai purpose apa segala macam, terserah ya. Tapi yang gue sadari byproduct terbesar dari kepercayaan diri itu adalah tingginya imunitas internal ya. Jadi kita tuh jadi lebih mau menerima challenge, lebih mau mengambil tanggung jawab tanpa harus menunggu benchmark gitu dari orang-orang lain di realita gitu. Jadi kita jadi lebih inisiatif, lebih mau melakukannya terlebih dahulu. Dan memang kalau dalam diri sudah ada rencana-rencana yang sejak dulu ingin dilakukan, atau mungkin ada sosok-sosok atau identitas gitu yang sangat didambakan, ya tentunya bisa jadi memang lu adalah orang yang harus mengambil tanggung jawab itu. Cuman untuk bisa mengambil tanggung jawab itu ya lu harus memiliki kepercayaan diri dulu ya. Makanya gue sangat melihat kalau kepercayaan diri itu adalah salah satu modal dasar bagi sumber daya manusia yang kualitas, serta yang paling penting nih yang dibutuhkan oleh humankind saat ini, yaitu yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan respon yang baik.
Kita hidup dalam suatu sistem yang ya dengan berat hati gue harus bilang kalau sistem-sistem yang ada itu secara mendasar atau secara fundamental is actually failing, because I don't really think that those systems are bringing prosperity to humankind in general ya. Lo mau lihat isu global, isu regional, isu nasional, banyak banget failing system yang harus kita hadapi dan harus kita update ya. Dan gue percaya salah satu kunci dasar untuk bisa mengupdate itu semua adalah bagaimana seorang manusia itu harus memiliki kesadaran yang lebih ya terhadap dirinya sendiri, sehingga dia jadi bisa mengupdate sistem-sistem atau melakukan inovasi yang lebih prosperous for humankind in general. Gue akan memulai uraian narasi gue hari ini dengan membacakan suatu puisi dari salah satu penyair yang paling penting ya menurut gue di sejarah umat manusia, yaitu Jalaluddin Rumi. Judul puisinya adalah The Guest House. It's in English, so I'm gonna read it in English. Tapi terjemahannya akan gue cantumkan juga di video. The Guest House by Jalaluddin Rumi. This big human is a guest house. Every morning a new arrival, a joy, a depression, a meanness. Some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all, even when they are a crowd of sorrows, who violently sweep your house, empty of its furniture. Still, treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight. The dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing and invite them in. Be grateful for whoever comes, because each has been sent as a guide from beyond. Waktu pertama kali gue membaca puisi The Guest House by Rumi ini, gue seperti belum bisa benar-benar menangkap ya apa yang sepertinya ingin disampaikan oleh Rumi melalui puisi ini. Rasanya tuh kayak misalnya ada suatu informasi, ya lu serap aja gitu, sekedar tahu, tapi lu belum benar-benar bisa terkoneksi ya, belum bisa ngeklik, belum bisa benar-benar memahami apa sih sebenarnya meaning ya dari informasi tersebut. Tapi sekarang setelah gue punya relasi yang lebih secure, lebih aman dan juga nyaman dengan diri gue sendiri, gue jadi bisa relate gitu. Ya walaupun harus diakui ya, gue sampai sekarang juga nggak tahu apa intensi original gitu atau intensi asli dari Rumi ketika beliau menulis puisi ini. Tapi gue merasa bisa terkoneksi aja gitu. Kayak I finally get it apa maksud dari Rumi. Untuk orang-orang yang sangat sulit atau mungkin teman-teman saat ini lagi mengalami suatu tantangan ya untuk memahami diri, mengolah kualitas-kualitas internal diri, gue pikir puisi The Guest House ini tuh adalah salah satu puisi yang penting untuk teman-teman baca ya. Karena dari puisi ini Rumi menyatakan suatu mekanisme untuk memvalidasi kualitas-kualitas internal diri yang paling efektif ya, menurut saya gitu. Yang gue lihat sih memang bagaimana Rumi menyampaikan bahwa setiap emosi, setiap pemikiran yang hadir di dalam manusia itu adalah seorang tamu. Yang dimana setiap tamu itu, mereka ya namanya tamu kan biasanya mereka singgah aja gitu ya, nggak pernah hidup secara permanen di dalam diri. Mereka itu selalu singgah dan ya layaknya seorang tamu yang datang berkunjung ke rumah ya. Ada baiknya kalau kita selalu menerima tamu-tamu tersebut, kita perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat ya. Setiap tamu tidak ada yang kita istimewakan, semua kita perlakukan secara sederajat. Bahkan ada satu penggalan di mana Rumi nulis ya, kalau misalnya tamu-tamu itu pun juga act violently ya, artinya mereka memporak-porandakan rumah lu ya, lu terima aja dengan gembira, dengan senang hati, karena lu nggak tahu apa yang akan mereka hasilkan ya dari keporak-porandan itu gitu. Ada kebaruan-kebaruan apa yang mungkin nantinya itu akan justru benefiting lu jauh lebih banyak.
Ada 3 nilai dari Puisi The Guest House ini yang gue pikir harus menjadi acuan baru ya untuk mengupdate nih ya keculun-keculun kita dalam mengolah kualitas internal diri. Ya, gue berharap narasi-narasi ini bisa jadi lebih mainstream, dan kalau memang ini bisa di-studi secara lebih saintifik gitu dengan teman-teman yang ada di bidang ini, please ya. Gue sangat-sangat berharap ini bisa menjadi lebih mainstream lagi narasi-narasi ini. Kita bisa meningkatkan kualitas dan juga kapasitas kita gitu untuk mengolah internal diri. Jadi nggak cuman berhenti ya di pengolahan-pengolahan jadul gitu, kayak misalnya oh ya ada emosi, ada pikiran tuh yang lu lakuin cuma negasi ya. Kalau nggak lu negasiin artinya lu buang gitu, atau lu pura-pura nggak dengerin gitu, lu apa ya istilahnya, nggak lu anggurin aja gitu, nggak coba untuk lu cari tahu, nggak lu berikan waktu untuk mengurai and unpack all of your thoughts and emotions gitu, nggak pura-pura menyibukkan diri dengan berbagai macam distraksi gitu. Ya, yang pada akhirnya justru malah emosi-emosi itu ya justru mendikte lu gitu kan, ketidakmampuan untuk lu unpacking itu yang membuat diri lu terdikte ya untuk selalu lari dari banyak hal gitu kan. Ya pokoknya culun-culun aja gitu, sifatnya cuman pasif gitu, menghindar ya. Konsepnya itu seringkali menghindar ya, tidak berani untuk benar-benar merasakan semuanya secara utuh gitu. Atau ya anyway lah, kita perlu mekanisme-mekanisme yang lebih canggih, dan Rumi meletakkan batunya ya buat kita gitu. Jadi yang pertama di sini gue melihat kalau Rumi itu menganalogikan berbagai macam kualitas internal diri yang datang gitu, kayak thoughts ya ataupun juga emosi. Mereka tuh datang sebagai tamu aja sebenarnya. So ada semacam dinamika come and go. Jadi emosi dan juga pikiran itu mereka selalu datang dan pergi gitu. Dulu tuh gue nggak mengerti ya. Kayak gue pikir kalau gue merasakan suatu emosi gitu, dimana emosi itu tuh mendefinisikan gue secara utuh gitu. Jadi misalnya katakan gue punya satu paradigma di dalam diri gue, kalau gue marah ketika situasi A artinya gue adalah manusia yang lemah, misalnya kayak gitu. Ya ya udah gitu. Jadi ketika gue merasakan emosi A, gue tuh nggak mau melihat emosi itu gitu, atau gue mencoba untuk membuang ya emosi itu, nganggap dia nggak ada, atau buru-buru memanipulasi emosi itu gitu. Begitu juga dengan pikiran gitu, kayak ketika ada, kalau lu berpikir B berarti lu orang jahat misalnya kayak gitu kan. Itu kita sering kali yang gue lihat ya, banyak manusia saat ini itu terbentuk untuk berpikir demikian gitu terhadap emosi-emosi ataupun pemikiran-pikiran tertentu, sehingga akhirnya ketika emosi itu datang dia tuh nggak tahu nih gimana cara menghadapinya. Akhirnya yang ada ya udah dia pakai mekanisme-mekanisme purba itu kan, buang, suppress ya, menekan gitu, jadi nggak ngerti gitu, sehingga akhirnya ketidakmampuan itu justru membuat dia numpahkan tanggung jawab itu ke orang lain ya, untuk memberikan validasi buat diri dia. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau berdasarkan cerita dari Rumi ini, puisi dari Rumi ini, sebenarnya emosi-emosi itu tuh ya mereka semua tamu aja. Jadi lu jangan takut untuk greet mereka gitu, dan sepertinya kehadiran mereka itu sifatnya tidak permanen gitu ya. Jadi ya lu rasain aja gitu, nanti setelah lu rasakan nanti juga hilang gitu. Nah itu yang gue takutkan dulu ya. Jadi ada beberapa emosi yang gue takut untuk rasakan, jadi akhirnya gue kabur gitu. Tapi setelah gue mencoba untuk lebih berani ya, karena memang ada emosi-emosi tertentu yang sifatnya itu very painful ya, ataupun lu takut dengan pikiran lu sendiri misalnya begitu. Tapi ketika lu jalanin ya, dan lu rasakan, lu berikan porsi sesuai porsinya aja gitu. Jadi kalau emosi lu rasakan, kalau pikiran lu pikirkan ya, tapi lu nggak perlu lu manifestasikan dalam bentuk tindakan gitu, nanti mereka juga hilang gitu. Kayak oh begini gitu, dan justru nanti lu malah jadi bisa lebih berdialog dengan diri lu sendiri, kayak kenapa ya gue bisa berpikir gini, kenapa ya, apakah gue jahat atau tidak gitu. Tapi akhirnya lu bisa melihat oh sebenarnya menjadi lemah tuh nggak apa-apa gitu, itu bagian dari proses misalnya kayak gitu kan. Jadi acceptance itu tuh dasarnya ya yang disampaikan oleh Rumi dengan sangat baik ini gitu. Jadi melihat orang-orang yang datang tuh adalah tamu aja gitu, jadi lu nggak terlalu mengambil itu secara personal ya, mendefinisikan diri lu, atau ya menurunkan derajat lu sebagai seorang manusia, atau meninggikan derajat lu sebagai orang manusia sehingga manusia lain lebih rendah gitu. Tidak perlu ada hal seperti itu. Nah itu poin pertama dari Rumi yang menurut gue ini menarik sekali ya. If only gue dari kecil diajari untuk mengolah kondisi internal gue seperti yang Rumi katakan.
Cek. Poin kedua yang menarik buat gue adalah nilai tentang egaliter ya, atau kesederajatan untuk setiap tamu-tamu yang datang gitu. Dari banyak narasi yang gue konsumsi ya growing up, dan juga narasi-narasi populer atau mainstream terkait emosi ataupun pikiran-pikiran tertentu dalam diri manusia, ide tentang adanya emosi-emosi tertentu yang sifatnya negatif gitu, yang dia tuh sangat erat ya, atau sudah banyak sentimen negatif lah terkait emosi ini, karena memang emosi-emosi itu sangat painful, ataupun ada pikiran-pikiran tertentu yang ini dark banget nih. Kalau lu berpikir seperti ini tuh artinya lu orang yang ya tadi ya, jahat gitu, atau lu orang yang buruk gitu. Kenapa ya ada hal-hal ini dalam diri lu gitu. Nah, kalau berdasarkan puisi Rumi ini ya, beliau menyatakan sebenarnya setiap tamu yang datang ke dalam diri lu itu ya, mereka tuh punya pesan yang nanti akan bisa lu enkripsi atau lu uraikan, lu cari tahu sebenarnya kenapa ya begini ya. Jadi pesan-pesan itu akan membuat lu akhirnya lebih menjadi diri lu sendiri lagi gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat indah ya, digambarkan oleh Rumi melalui puisi The Guest House ini gitu. Jadi treat each guest honorably gitu, nggak ada satu yang lebih baik daripada yang lain gitu. Dan gue pernah baca ya satu tulisan juga dari Dr. Gabor Mate ya. Dia salah satu psikiatris yang sering gue dengerin lecture-nya, karena ada banyak pemikiran-pemikiran dia yang kebetulan cocok juga gitu dengan diri gue. Jadi beliau pernah katakan sebenarnya emosi-emosi yang hadir ya dalam diri manusia atau pemikiran gitu, tapi dia sih highlightnya lebih ke emosi. Itu tuh semacam sistem imun psikis kita gitu. Jadi kalau di tubuh biologis, tubuh fisik tuh kan kita punya sistem kekebalan tubuh gitu, kayak kita punya sel darah putih ya. Nah, jadi kehadirannya emosi marah misalnya begitu kan. Nah, marah itu tuh kalau lu ekspreskan dengan healthily ya, dengan ya secara sehat gitu diekspresikannya, sebenarnya emosi marah itu bisa menunjukkan batasan-batasan seperti apa yang sebaiknya tidak dilanggar oleh diri lu ya sebagai seorang manusia gitu. Jadi lu tuh jadi paham, oh ternyata boundary gue ini gitu. Jadi banyak sekali narasi-narasi luar sana tuh kan yang kayaknya jangan marah dong, lu kayak gini gak boleh gitu dong, lu kayak semua tuh serba gak boleh ya. Yang pada akhirnya kita jadi punya persepsi kalau gua tuh memang tidak boleh gitu merasakan emosi-emosi tertentu, yang sebenarnya tuh lu boleh dan lu harus ya. Cuman tanggung jawabnya adalah bagaimana lu kemudian merespon itu ya. Misalnya kalau hati sama pikiran lu nggak selaras, nggak sinkron, ya lu jangan respon dulu gitu. Lu harus unpacking dulu nih, apa nih sebenarnya yang terjadi. Bahkan ketika pengalaman itu tuh sangat pahit gitu atau sangat menyakitkan. Dan gue happy karena Rumi melalui kalimat treat each guest honorably. Jadi tolong perlakukan setiap tamu dengan rasa hormat yang sama ya. Sebenarnya Rumi sudah memperkenalkan ya salah satu paradigma dasar yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini ya, di belahan dunia manapun sepertinya, yaitu konsep paradigma keberagaman gitu. Dari yang gue lihat banyak sekali sistem-sistem di dunia ini yang sebenarnya tuh incompatible dengan sifat kemanusiaan manusia gitu. Sistem-sistem yang ada tuh seringkali basisnya adalah paradigma keseragaman. Jadi manusia itu dididik untuk seragam, padahal kita secara esensi ya, gue pikir salah satu esensi natural dari setiap makhluk hidup di dunia ini adalah ya pluralisme gitu. Keberagaman itu gitu kan. Tapi entah kenapa manusia secara aneh aja sih menurut saya, kita banyak dididik oleh paradigma keseragaman, seolah-olah manusia itu adalah kotak kosong di mana lu bisa memprogram dia dengan cara apapun ya. Padahal sebenarnya manusia itu sudah memiliki kecerdasan-kecerdasan luar biasa ya. Kalau Michael Levin, kalau nggak salah namanya Michael Levin, dia itu seorang biologist gitu. Dia pernah menyampaikan kalau kita nih harus mulai melihat diri kita nih ya penuh dengan kecerdasan, di luar dari kecerdasan-kecerdasan yang ada di narasi mainstream ya, seperti kecerdasan IQ misalnya gitu kan. Itu sangat sempit sebenarnya dalam memandang kecerdasan. Tapi tubuh kita sendiri ya, sel-sel yang ada dalam diri kita itu sebenarnya sudah cerdas dan sudah memiliki fungsinya masing-masing ya, dan mereka tuh bisa beradaptasi secara luar biasa ya.
Yang dimana kadang-kadang kita lupa akan hal itu, kita cuma fokus sama ya udah pokoknya sistem meminta kita apa ya udah kita lakukan, dan kita sering kali menegasikan kecerdasan-kecerdasan yang ada dalam diri kita itu kan. Makanya kita nih kayak nggak ngerti gitu how to deal with emotions. Padahal emotions itu adalah salah satu bentuk ekspresi kecerdasan biologis di kita gitu kan. Nah, demikian gitu. Jadi sudah saatnya ya paradigma terkait keberagaman ini harus mulai diinstal ya menurut saya gitu ke berbagai macam sistem, ya mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang bisa dibilang skalanya sangat makro ya. Kalau yang paling kecil ya menurut gue tadi gitu, bagaimana kita berelasi dengan diri sendiri. Jadi nggak lagi melihat emosi ya, pikiran tuh sebagai sebuah apa ya, musuh yang harus kita apa ya, kita perangi bersama gitu. Tapi justru kita invite mereka semua, kita rasakan ya, dan kita tanggung ya pain-pain yang ada itu untuk bisa mendapatkan esensi ataupun pesan-pesan yang justru sangat beneficial untuk real personal growth ya. Seperti itu. Di akhir video, gue merekomendasikan teman-teman untuk coba bertanya ke diri sendiri, coba cek ya, sebenarnya sejauh ini bagaimana sih mekanisme yang teman-teman punya untuk deal with kondisi internal diri ya. Apakah mekanisme yang lu punya itu cukup efektif dan juga canggih ya dalam membantu lu ya untuk mengambil tanggung jawab itu. Jangan-jangan selama ini mekanisme yang lu punya ya lu nggak sadar itu tidak membantu lu untuk mengambil tanggung jawab itu, sehingga lu memproyeksikan tanggung jawab itu ke orang lain ya, sehingga akhirnya relasi lu buruk dan kualitas hidup lu juga tidak optimal gitu kan. Coba berani jujur dan tanya ke diri sendiri, jangan lari ya. Dan kalau misalnya ternyata teman-teman sedang berada dalam situasi atau posisi yang dimana itu sangat sulit ya, ataupun juga mungkin aja kasus-kasus yang teman-teman lagi hadapi itu jauh lebih kompleks dan complicated daripada apa yang udah gue sampaikan di channel ini, please ya, lu boleh ragu, lu boleh takut, tapi tolong kasih kesempatan ke diri lu sendiri untuk ngobrol sama profesionals ya. Gue bukanlah ahli di bidang apapun, tapi gue sangat ingin teman-teman juga bisa merasakan kejernihan lensa itu ya, bisa memiliki lensa-lensa internal yang tidak terdistorsi ya. Gue sangat-sangat merekomendasikan teman-teman untuk melakukan hal itu ya, talk to professionals. Dan apa yang gue sampaikan di video ini juga sebenarnya bukanlah medical advice, gue cuman melihat bahwa puisi dari Jalaluddin Rumi ini adalah salah satu puisi yang sangat baik dalam menggambarkan konsep validasi diri yang ternyata ya itu efektif di dalam diri gue sendiri. Dan gue nggak bisa bilang bahwa pengalaman gue ini berlaku untuk semua orang, tapi yang gue yakini adalah kejernihan lensa itu adalah hak setiap manusia gitu, untuk bisa bernavigasi secara akurat di realita. Terakhir, gue ingin menyampaikan beberapa manfaat praktis yang sangat beneficial buat diri lu kalau lu punya lensa yang lebih jernih dan lebih mendalam dalam membaca realita. Yang pertama, lu tidak akan mudah untuk dimanipulasi dan eksploitasi ya. Dan yang kedua, dengan jernihnya lensa lu tuh jadi lebih tajam ya dalam memandang hal-hal yang valuable, yang bernilai tinggi, yang berkualitas ya di dunia nyata gitu. Lu jadi bisa lihat talent-talent rare yang ada dalam orang yang mungkin gak banyak orang ngerti atau paham ya terkait talenta itu, tapi lu adalah orang yang bisa melihat itu, sehingga lu bisa cultivate itu duluan gitu ya. Tapi cultivate-nya of course gak cuma buat diri lu sendiri, tapi untuk kemaslahatan orang banyak juga ya, of course ke dia juga. Tapi intinya lu jadi punya eye yang lebih sharp ya untuk melihat hal-hal yang mungkin tidak banyak dilihat orang dan itu bernilai tinggi ya. Itu yang terjadi dalam diri gue sih, dan mungkin hanya itu yang bisa gue share ke teman-teman ya. I'll see you guys on my next video, bye bye. Semoga teman-teman bisa lebih cepat mencapai kejernihan hati dan juga pikiran.